Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Masih bersama Giri Mantaka Podcast. Telah hadir di episode sebelumnya Abang Jen sebagai kesepuhan Giri Mantaka, di mana episode sebelumnya membahas calon bupati. Ini akan lebih menarik lagi. Kita akan membahas calon gubernur. Gantar awas, mantap. Lanjut. Sekarang kita akan membahas bagaimana potensi atau kira-kira untuk kemenangan calon gubernur, yang dimana episode sebelumnya Bupati Serang ternyata lebih mengarah kepada calon nomor urut 1. Cuman ada selingan di Deddy Mulyadi, Bapak Deddy Mulyadi gitu, karena memang beliau identik dengan Sunda, yang mana kita menganggap bahwa hitungan falakiyah versi Giri Mantaka ini kayaknya mirip-mirip banget, atau mungkin ada korelasinya lah dengan Bapak Deddy Mulyadi ini. Sekarang kita akan membahas tentang Gubernur Banten. Mari kita kupas tuntas terkait kemenangan gubernur siapa kira-kira menurut versi falakiyah. Masih dengan narasumber yang sama di episode pertama, yaitu Bapak Zainal Arifin atau Kesepuhan Giri Mantaka. Kita tepuk tangan dulu. Luar biasa. Kita saksikan biar nggak kayak wong edan mangan berdogan. Masih dalam keadaan sehat, Pak, mudah-mudahan ya, Pak ya. Alhamdulillah berkah rahmat ya. Alhamdulillah, tentunya itu yang kita harapkan bareng-bareng ya. Kita harapkan bersama. Sebagaimana di episode pertama, Pak, kita pernah membahas hitung-hitungan atau versi kemarin itu, Pak. Falakiyah. Dari sudut pandang falakiyah terkait Bupati Serang. Sekarang mohon maaf, Pak, mudah-mudahan Bapak masih berkenan untuk mencoba menghitung lagi di kontestasi pemilihan gubernur, di mana nanti mungkin Bapak yang langsung menjelaskan kira-kira mana nih yang punya potensi kemenangannya, seberapa persen kemenangan di gubernur ini, Pak ya. Bersedia, Pak ya? Insya Allah siap. Mudah-mudahan ini tidak menjadi kampanye, karena kita menghitung semuanya ya. Ini bukan kampanye, ini hanya pandangan dari versi falakiyah. Ini coba disiapkan dulu. Oh, siap. Jeng. Nah, masih dengan versi yang sama, langsung di ini aja. Oh, ya. Itu masih dengan tahapan yang sama, Pak ya. Cara-caranya masih sama kan? Menghitung bupati dengan menghitung calon gubernur ini masih sama nggak kira-kira? ya alhamdulillah sama gitu ya. Karena itu mah ya kalau umpamanya istilah ekstrim nama gitu, tetap artinya rumusnya itu juga yang dipakai ya. Hanya sedikit berangkat daripada episode yang lalu itu kan membahas ataupun menghitung tentang Bupati Serang kan. Bupati Serang. Nah di sana memang itu juga belum sepenuhnya ya, artinya hanya baru beberapa ini aja yang dihitung ya. Sementara di sana juga disinggung bahwa hitungan jam itu ada gitu. Terus yang kedua, untuk sementara ini kita mengulang kepada pencalonan Bupati Serang. Bapak Andika itu kan hurufnya JRD kan? JRD. Nah, ya, JRD. Nah, itu artinya huruf J, huruf R dengan D. Nah, di sini versi Giri Mantaka itu menghitung kota Serang itu ada huruf R-nya enggak? Ada. Nah berarti itu bersepihak ya. Nah, artinya Bapak Andika ini memegangi huruf R, ternyata Serang itu ada huruf R-nya. Nah kemudian, tinggal Serangnya yang belum kita hitung. Oh gitu ya. Ya, ini hanya mengulas saja ini ya, selewat gitu. Nah tinggal Serangnya itu belum dihitung. Apakah Serang juga memanggil kepada Bapak Andika? Kan ini mah Bapak Andika memegang huruf R. Ternyata Serang itu di sini ada R-nya kan? Ini baru ke Bapak Andika aja ke sini. Ya belum tentu ini respon ke sini kan, itu masalahnya. Oh iya. Iya kan? Terlewat di episode pertama. Iya, terlewat di episode pertama. Nah, maka daripada itu, apakah saya selaku pengasuh Padepokan Giri Mantaka, apakah perlu dibahas juga itu mengenai untuk melengkapi hitungan-hitungan Bapak Andika?
kalau seandainya perlu dibahas ya sedikit ya kita akan Coba singgung. tidak apa-apa, diulas aja kira-kira apa itu kekurangan di episode pertama. Ya sebetulnya masih ada beberapa langkah lagi gitu ya untuk menentukan menang dengan tidaknya. Pertama hitungan jam juga harus dibawa gitu ya. Ya. Pakaian juga harus dihitung, dihitung berpakaian apa sekira-kiranya itu. Pada Ya. hari H itu. Ya, pada hari H itu ya. Seperti sekarang serangnya. Serang itu se-nya itu 8, re-nya 4, berarti 12. 12 itu menghasilkan huruf D, C. Oh, serang itu mempunyai huruf D sama C. Ya, Serang ya. itu berapa tadi? 12. 12. 12. Jadi 12 ini Hurufnya D sama C. Nah, sementara Bapak Andika itu ada huruf D-nya enggak? Andika. Nah, ya ada kan? Iya. Nah, berarti itu artinya Serang menerima. Ini Bapak Andika mau nih ke Serang. Ternyata Serang pun menerima. Itu. Oh, jadi gayung bersambut. Ya, gayung bersambut seperti itu, ya. Ya, itunya gitunya. Itu mah hanya mengulas saja gitu. Kalau Zakia itu kemarin hurufnya apa itu? Hurufnya kalau Zakia ini kan lawannya kan Ya. Zakia. Kira-kira saling panggil juga atau tidak gitu? Kalau Zakia itu jumlahnya kalau 56 berapa? 65. 65. Kalau itunya Bukan 65. 65. Coba dihitung lagi. Sebelumnya. jumlahnya. Apa? Namanya itu siapa? Rahmatul Zakia ya? Ya. Rahmatul Zakia. Pakai C ya? Ya. 20, 29, 37, 36. Zakia. 36 dengan 13. 49. Dengan 4. 59, 69. Berapa itu? Ra 4. 4. Kemudian Ma 16. 16. 20. Ya 16. Ta 7, tuh itunya 7. Ya kemudian Za 13. 13. Ki itu 5. 5. 5 tambah 5 ya. Ya 14. 69 apa? 20. 30, 40, 59. 59. Nah, ya itu kan paling banyak ya. Ya. Ada 5 kalau nggak salah itu hurufnya itu. Dari 59 itu menghasilkan huruf T, L, H, Y, K. TLHYK. TLHYK. Ya. Oh, TLHYK serang. Serang itu ada nggak huruf itu? TLHYK-nya. Iya. Nah. Serang tidak ada. tidak ada. Nah, serang tidak ada ya. Ini apa Zakia itu, nah tinggal serangnya nih. Serangnya itu kan huruf D dengan C kan. Nah, jadi itu mah secara falakia versi Girimantaka mah itu mah hanya Ibu Zakiahnya aja punya rencana ke sana. Sementara serangnya, kalau serang ini diumpamakan manusia, ya serang ini diumpamakan manusia, dia cuek-cuek aja. Nah itu juga umpamanya merupakan satu sebelah tangan. Ya, seperti itu ya. Jadi bertepuk sebelah tangan. Malah bukan bertepuk sebelah tangan. Enggak bertepuk sebelah tangan. Enggak nyambung gitu ya. Iya, kalau bertepuk sebelah tangan mah ya Ibu Zakia ataupun serangnya nerima, cuman Ibu Zakianya cuek-cuek aja itu bertepuk sebelah tangan, ataupun sebaliknya Ibu Zakia yang punya menerima serangnya enggak itu bertepuk sebelah tangan. Gitu. Oke, itu aja untuk Bapak Andika. Ya, untuk mengulas episode sebelumnya. Ya, untuk episode sebelumnya. Coba kita langsung ke tema episode kali ini, yaitu dalam konteks menghitung calon pemenangan Gubernur Banten. Ya. Di mana calon pasangan nomor 1 itu ada terus nomor satu itu Airin Rahmidiani. Airin Rahmidiani. Diani. Oh, Diani. Nah, di sininya Ade Sumardi. Nah,
Ini untuk Ibu Airin ya. Ibu Airin Rahmidiani. A1 A1. ya. Tuh. Ditambah ya 14. Re. Oh. Ya, Iya, Ai di sini. Iya. Iya, 14. 14. Kemudian Ri Ri 4. 4. Nah, kemudian Airin ya, Ra 4. Ra 4. Nah, Rahmi kan? Itu mah ya Rahmi kan? Ya, Rahmi. Oh itu Rahidi apa? Rahmi Diani Mim. Rahmi 16. Mi-nya itu nggak ada itu kan? Ya, Ya. 16. 16. Nah, di 6 ya 14, Mi 2. Nah, berarti itu Berapa itu? Berapa itu? Hmm. Ini berapa sih? Oh, 16 ya, Rahmi. 14, 18, 19, 20, 20, Berarti 39. 35, 45 ke 6 tuh ke ini 6, 45. 45, Ditambah 59 tuh 59, 61. 61. 61. Coba diulang benar nggak gitu? Ya, 61. Coba. 61. Kalkulator coba ini berhubung teman-temannya ini aduh harus pakai kalkulator nih Pak ya. Benar. 1 ditambah 14 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 16 ditambah 6 ditambah 14 ditambah 2 61. 61 oke, sama 6. Airin Rahmi 61. Nah, 61. kemudian Pak Ade Sumardi. Ade Sumardi A1. A1. D6. D6 Su 8. Ma 16. Di 1 6. 6. Nah, 37. 37. 37. Oke. Nah, ini sementara kita baca ini sebelah aja dulu ya, yaitu Ibu Airin. Ibu Airin itu jatuhnya itu di telapak tangan. Di genggaman. Iya, di genggaman. Artinya berangkat dari versi Girimantaka bahwa masa itu kepegang Masa ceritanya itu ya, karena jatuhnya di sini. Ya. Masa itu kepegang. Ya. Kemudian menghasilkan huruf, itu hurufnya itu HT. H. Iya. Sama T. Ya. Iya kan? Ya. Ini H ini T ya. Yang HT. Nah, kemudian Pak Ade Sumardi itu ya. Pak Ade Sumardi itu jatuhnya itu sama. Telapak tangan juga. Telapak tangan juga. Wah, luar biasa ini. Ya, sama itu. Kemarin itu Kang Dedi dengan Itu pasangannya itu di jempol semua. Ini dalam kebetulan genggaman semua ya. ya, ini kebetulan ini menit telapak tangan. Artinya masa Pak Ade itu masa itu kepegang sama Pak Ade kepegang sama Ibu Airin kepegang ceritanya ya, seperti itu. Karena jumlahnya ini semua di telapak tangan. Ya. Nah, tinggal huruf. Huruf. Ya, hurufnya itu Pak Ade Sumardi itu menghasilkan huruf GSLH. GSLH. Ya. Di sini. Nah, tinggal begini. 61 Ada. kan belum hurufnya HT. Nah, Pak Ade Sumardi ada huruf HT-nya enggak? Enggak ada kan? Enggak ada. Enggak ada. Oke. Ya. Sementara artinya Ibu Airin itu enggak memegang huruf yang ada di Pak Ade Sumardi. Tidak ada. Ya. Oke, itu mah ya. Cuman di sana juga kita bisa melihat yang paling dominan untuk untuk meraih Banten itu siapa, di situ akan kelihatan. Oh, Ya, gitu ya. tinggal gitu aja itu mah. Ya, nah sekarang gini. Nah, kemudian Pak Ade Sumardi di Minahnya 37 itu hurufnya GSLH. GSLH. Airin ada enggak? Ada huruf H-nya. H. Ya, ada hurufnya. H, Ada. 1. Ya. Jadi maksudnya Pak Ade Sumardi itu artinya nginduk kepada bagaimana Ibu Airin aja. Seperti Oh, itu ya. Oh, jadi kalau ibarat cinta mah Pak Ade mah mencintai 1 poin ke Iya. Bu Airin. Ya. Jadi Bu Airin mah tidak mencintai Iya, kalau iya, secara komunikasi iya. buruk ya, Nah, berdasarkan itu mah terserah itu mah mau cara pandangan politik atau cara terserah itu mah ya, pokoknya mengembangkannya ya. gitu. Ya seperti itu. Nah ya. Nah tapi ya itu mah kita tidak melebar kemana-mana gitu ya. Ya.
Ini Pak Ibu Airin tulis apa tadi? HT ya. HT. Nah, kemudian tapi semuanya juga berpotensi untuk meraih itu karena Suara. jatuhnya di telapak tangan semua. Kemudian apa lagi? Banten. Nah, Banten itu. Banten. Nah, berapa itu jumlahnya itu Banten tuh? Ba 18. Ba 18. Tak 7, ten. Ya 7. Jumlahnya berapa? 25. 25. Itu 25. 25 itu menghasilkan huruf KT. KT. Ya. Di sini akan kelihatan ya. Nah, sementara Ibu Airin itu huruf K tidak ada kan? Kak, tidak ada. T juga tidak ada kan? T ada. Apa? Oh, di sininya. Oh iya, Tidak ada. tidak ada. Tidak Nah, ada. nah, sekarang gini. Berarti Ibu Airin itu memang betul-betul mengharapkan banyak ke Banten itu. Nah, kalau seandainya Banten itu diibaratkan manusia, Ya. ya ini Ibu Airin itu datang ke Banten kepada manusia. Nah, si Banten ini biasa-biasa aja. Bantennya Si Bantennya mah kalau nama Banten itu kita ibaratkan sebagai manusia. Ya. Nah, jadi ini itu mah normal ya. Ibu Airin punya rencana seperti empatnya pengen meraih Banten, itu mah normal. Siapapun juga mungkin kalau punya modal seperti itulah. Ya. Tinggal diterima dengan tidaknya oleh Banten, itu lain lagi ceritanya. Nah, tinggal Pak Ade Sumardi itu yang GSLH, ya kan? GSLH. Ya, GSLH. Nah, Banten juga tidak ada kan? Enggak ada juga. Ya, nggak ada aja. Jadi dua-duanya ini Banten itu secara falakiyah ini Giri Mantaka bukan tidak menerima, biasa-biasa saja gitu ya. Terhadap pasangan ini. Iya, kepada pasangan itu. Oke. Cuman di mana kita menguraikannya gitu ya. Nah, itu kan belum dikawinkan kan? Belum dikawinkan. Nah, kalau sudah dikawinkan, berapa itu jumlah Ibu Airin dengan Pak Ade Sumardi? 6198. 98. Nah, 98 ya. 98. 98 tambah 1 nomor 1 kan? Nomor urut 1. Ya, Nah, jadi 99. tambah 1. Iya, 99. Nah, di dalam 99 itu jelas kan kalau dihitung dua angka itu akan melahirkan Tokoh seperti kemarin itu bukan? Iya, kalau ketokohan betul, kalau ketokohannya. Cuman dalam pendapatan itu jatuhnya itu di tunggak kesemi. Ya. Tunggak kesemi ya. Tunggak kesemi itu apa? Nah, tunggak kesemi itu seperti pohon mau timbul, ya bertunas ya. Kemudian dipotes. Dipotong. Tumbuh lagi. Iya, tumbuh lagi, dipotong lagi. Tunas gitu ya. Iya, kayak tunas gitu ya. Begitu muncul dipotong lagi, muncul dipotong lagi. Ini hanya rambu-rambu ya. Ya, untuk Ibu Airin atau dengan Pak Ade Sumardi seperti itu. Ya mungkin dia udah banyak punya berusaha untuk meraih. Tadi kan masa itu udah kepegang nih. Baik oleh Pak Ade Sumardi maupun Ibu Airin sudah kepegang nih. Ya, begitu umpamanya udah anggaplah tinggi. Kalau istilah Jawa masuk kuliah wis duhur ya, ya seperti itu. Dipotes, itu kan kelihatan kan. Banyak penjagalan kan. Nah, seperti itulah gambarannya. Kalau kita kesan, tapi faktanya itu wallahualam ini mah hanya versi falakiyah Giri Mantaka. Enggak, maksudnya gini, Pak. Itu kan kalau kemarin di perhitungan kabupaten itu kita menghitung Andika. Terus jatuhnya di siapa itu yang jatuhnya di kemarin pasang punggel apa? Pisang punggal. Pisang punggal. Itu mah Kalau di pisang punggal kan ada yang menebas. Iya. Nah, ini bedanya apa dengan tunggak kesemi ini? Iya tuh lain. Kalau ini tadinya tunggak itu artinya tunggul. Iya. Tonggak ya. Iya. Kemudian bertunas. Kalau pisang punggal kan udah kalau pisang udah jadi. Udah dirawat gitu ya. Udah berbuah bagus. Aturan ambil hasilnya ditebang orang, itu aja. Oh, itu bedanya. Iya, bedanya. Masih bisa tumbuh. Kalau ini mah tumbuh umpamanya dipotes, artinya berusaha lagi untuk bangkit. Begitu tumbuh dipotes lagi, ya mungkin bisa kelihatan lah gitu seperti itu. Ya, gambaran. Tapi ini makan falakiyah tidak ada hubungan dengan politik kan, yang nggak ada gitu ya, seperti itu. Nah, oke, jadi tinggal itu aja. Ini mah hanya tuh begitu tuh. Adapun punya kesananya itu tergantung upaya mereka itulah gitu itu mah. Seperti itu ya. Nah, kemudian selanjutnya 99 ini, kemudian dari 99 ini. kalau 99 maksudnya? Ya kan ini 99 nih. Kalau kemarin kan ada
jatuhnya. Oh, ini udah jatuhnya Udah Iya. gitu nih. genggaman juga Iya, ya. udah Udah dikawinkan. dikawinkan dan udah ditambah nomor. Oh, Jadi jatuhnya ke tunggak. Iya. Ini bisa begitu Pak ya. Jadi ini sudah di genggaman, air Hmm. berahmi itu menghasilkan Hmm, satu hmm, genggaman, hmm, ada Sumardi juga genggaman, Iya. setelah dikawinkan menghasilkan genggaman juga gitu ya. Enggak. 99 ini? Sebenarnya enggak genggaman Oh, karena belum. kalau itu mah kan dibagi personal ini mah yang ini. Oh, Ini personal. iya. Begitu digabungkan, ya kita harus harus membagi secara gabungan. Oh, jadi jatuh ke tunggak kasemnya itu. Iya, gitu. Hasil daripada gabungan ini gitu. Kalau memang secara pribadi mah itu semua bagus. Artinya di sini semua Pak Ade Sumardi ada di sini. Artinya di genggaman semua masa baik Munse ke Provinsi Banten. Ibu Airin juga begitu. Pokoknya masa seprovinsi Banten itu kepegang gitu ya, atau ya kepegang gitu. Tapi begitu dikawinkan gitu berubah. Itu aja gitu. Ya. Artinya perlu upaya ekstra Iya, lagi gitu ya betul. untuk pasangan ini. Iya, karena jatuhnya tunggak semi. Bukan tidak upaya sudah. Iya. Cuman gimana sih ditebas ataupun dipotes lagi, artinya berarti dijegal kan? Iya, artinya supaya terus Ya, tumbuh lagi, dipotes lagi. potes, iya. Artinya kan harus terus berupaya Iya, untuk betul. pasangan ini gitu ya. Betul seperti itu. Nah, Oh, ini berarti tinggal sekarang Lawannya, satunya gitu, lawannya. iya lawannya. Oh, Ya, siapa tuh? Kita hapus ya. Nah, ini untuk lawannya ini Lawannya itu kan nomor 2. nomor 2 Andra Sony dengan Ahmad Dimyati Natakusuma. Panjang sekali nih Pak Wakil ini ya, Pak calon Iya. wakil ini ya. Anderson doang itu. Sondong. Ahmad Ahmad Oh, acan ngopi tak kumaha ieu. Ngopi lah. Dimyati Natakusuma. Mana ya gimana? Kantor apa itu? Ya. Andra Sony jumlahnya itu ya A1, A1, D6, R4, So8. Ini 2. Berapa jumlahnya itu? 11, 19, 21. 21. Ini Andra Sony tokoh ini. Oh. Dia punya angka tokoh itu. Nah, Oh, kemudian ya, Andra Sony. Kalau Ahmad Ahmad Dimyati A1, A1. Ma 16, D 6, D6, 6, ya 14, T 7, Na 2, K 7, Ku 5, Su 8, Ma 16. Berapa? 82. 82. Nah, Andra Sony ini angkanya memang di angka tokoh tuh Andra Sony itu ya. Apa tuh kelebihan angka tokoh itu, Pak? Ya, artinya menonjol lah gitu. Namanya tokoh itu artinya setiap gerak langkah itu ya diperhitungkan dan diperhatikan orang gitu. Kalau umpamanya kita punya kamera mah itu disorot terus kemana orang itu gitu kan. Oh, Ya, selalu itu dipandang ya, gitu ya. itulah pengertian tokoh di sana gitu. Nah, kemudian menghasilkan hurufnya itu dia itu HC. Kalau Andra Sony ini Ya, hurufnya HC. HC. Nah, Dan C. HC. Nah, Kalau 82 ini? kalau 82 itu dia bukan tokoh ya, bukan tokoh. Cuman Nyalain lagi. dia itu Nyalain lagi. menghasilkan huruf 82 itu NLH. Oh, N L H. Tinggal kita lihat aja gitu. Nah, kita hitung secara pribadi. Kalau untuk Andra Sony secara pribadi hoki lah kalau kita istilahkan hoki. Oke ya. Ya, kalau istilahkan hoki itu secara pribadi dia itu jatuhnya itu di Segara. Sagara. Ya, secara pribadi ya.
Andrasoni ini jatuhnya di Segara. Segara. Ya. Nah, sementara Pak Dimyati Pak Dimyati ini. itu jatuhnya itu tadi 6 di Asad saatnya. Saat. Ini kalau dibagi 6 kan dapat sisa 2 kalau nggak salah, atau bagi 6 7 8 ya sisa 4. Nah, berarti dia di Asad ya. Asad. Saat. Ya, jadi ini di Segara ya, ini disebut Asad ya. Itu nanti kalau berdua itu akan timbul seperti itu gitu. Oh, jadi ini yang mengisi Iya, kata-kata Sagara ini yang nyatin yang gitu ya. mengeringkan gitu. Oh iya. Ya, itu ya. Nah, sekarang urusan komunikasi huruf. Ya, tadi itu siapa? Kalau Pak Andra ini LHC. Bukan LHC, HC. Oh, HC. Angka 1. Nah, HC. ya. Kalau Pak Ahmad itu NLH. NLH. Nah, Pak Andrasoni itu berarti memegang huruf HC kan? Ahmad ada H-nya, Ada C-nya. ada C-nya, ada H sama C, ada H doang. Ya, H doang ya. H doang karena tidak dibaca Asmad kan. Ya. Ya, dibaca Ahmad gitu Ya. ya. Ya, tinggal berarti huruf H doang kan? Ya. Dengan ini pakai H enggak Kusuma? Pakai Nata Kusuma. Nah, berarti double ya. Double H. Ya, double H. Jadi nah di sini Pak Andrasoni itu artinya memegang huruf ataupun foto Pak Dimyati dua foto atau dua huruf ya. Karena Ahmad dengan Kusuma di sini huruf H. Nah, gitu. Ya, 2. Sementara Pak Dimyati itu memegang hurufnya NLH. Ini double juga ya. Huruf N-nya. Huruf N-nya. Iya. Berarti seimbang kan? Ya, dua-dua. Dua-dua. Masing memegang 2 huruf. Nah, jadi komunikasi itu artinya yaitu balance lah. Balance. Ya, artinya apa Andrasoni ngasih ke Pak Dimyati dorongan punya motivasinya. Kalau motivasi dorongan masih 20% ya. Ya, kemudian dia juga mengembalikannya 20% gitu. Ya, seperti itu. Nah, kemudian baru dikawinkan kan? Ya. Nah, dikawinkan itu menghasilkan apa jumlahnya? 103. Nah, kalau 103 ya. Betul 103 ya? Iya. Yang 103. 103 itu jatuhnya itu di Kan belum ditambah Sisa nomor. 4. oh, tambah iya. Dia dapat nomornya kan nomor Oh 2. iya. Nah, 105 ya. 105. Ya, 105. 105 itu menghasilkan itu pancuran emas. Kemudian Sumur Bandung, Telaga Ngembang. Dia jatuhnya Telaga Ngembang. Sama berarti dengan Bu Airin. Oh, bukan itu mah. Kalau Bu Airin mah di Tunggak Kasemi ya. Tunggak Kasemi. Telaga Ngembang. Ya. Nah, Telaga Ngembang ini apa nih, Pak? Nah, kalau pengertian Telaga Ngembang itu artinya stagnan ya. Nanti ya jalan di tempat. Kalau Telaga Ngembang ini Iya, jalan di tempat. Iya. Gitu. Maksud pengertian dari Telaga Ngembang itu jalan di tempat, artinya pergerakan segitu dahsyatnya gitu ya, atau umpamanya ya itu, tapi nggak berkembang gitu, maksudnya begitu. Oh, kalau di Telaga Ngembang. Ya. Seperti itu gambaran apa Palakia Persigiri Mantaka. Nah, sekarang kan dibandingkan ya antara Telaga Ngembang dengan Tunggak Kasemi. Berarti kan begitu ya? Ya. Dari pasangan nomor 1 itu Tunggak Kasemi. Sementara di pasangan nomor 2 itu Telaga Ngembang. Ya. Nah, kira-kira potensi kemenangannya Ya. lebih kemana itu? Ya. Bagusnya mana gitu. Ke Tunggak Kasemi. Tunggak Kasemi ya? Iya. Potensinya. Kenapa? Upayanya dia mah jalan. Oh, berbeda dengan Iya, dengan Telaga Ngembang. Kan ini kesemi, ya bersemi gitu ya. Nyemai gitu ya. Jadi ya tunggul ini ataupun tonggak ini timbul punya tunas tuh. Cuman ada yang ngotes. Timbul lagi gitu. Iya. Nah, kalau Telaga Ngembang mah dikasih segitu juga nggak berkembang. Ya itu pengertian daripada Telaga Ngembang. Ya itu mah alam ya. Kenapa pola ini umpamanya semua sisi diperiksa? Ya contoh umpamanya seorang pasien datang ke dokter, dok ini saya ini sakit dada, ya kan si dokter memeriksa di rongsen, ternyata yang diderita sakit dada itu nggak ketemu hasil rongsenannya. Itu wah katanya Pak ini nggak ada penyakitnya, tapi dok saya sakit. Akhirnya timbul kepenasaran si dokter itu kalau begitu coba periksa darah. Yang nyaut itu udah ada, kok yang diperiksa darah nggak nyambung Pak? Ya kan?
Kalau Kayak kita wajah yang dengan tidak judul tahu, kan. Nggak nyambung kan seperti ini. Tapi karena itu metode pemeriksaan itu seperti itu, SOP-nya gitu kan, Iya. seperti itu, ya tetap aja walaupun nggak nyambung juga diperiksa aja. Diperiksa darahnya steril juga, nggak ada kaitannya dengan darah nih. Tapi si penderita itu kan teriak, Pak. Karena Tetangnya. memang sakit. Iya. Nah kemudian kepanasan dokter sampai diperiksa urin, kan semakin tidak nyambung. Ya, kalau Ya. kita pandangan awam Iya. gitu ya. Emang ini orang dada yang nyautan kenapa urin yang diperiksa? Jangan sambung. Iya. Ya seperti itu. Nah ini juga pola pemeriksaannya seperti itu. Dilihat dari sisi ini, oh begini hasilnya nih. Dilihat sisi ini, oh begini hasilnya nih. Gitu, ya jadi seperti dilihat itu. dari semua sisi. Iya dari gitu ya, semua untuk sisi menentukan diagnosa. ya pemeriksaannya seperti itu gitu. Ya ini mah versi Girimantaka. Gitu. Jadi ya istilahnya kalau umpamanya dikatakan liar enggak juga. Iya. Karena kita lihat juga umpamanya contoh-contoh seperti itu. Iya. Nah, jadi gambarannya seperti itu. Cuma ada yang kurang Pak. Tadi kan kalau pas nomor 1 kan mengawinkannya sama Banten karena kan dia mencalonkan Oh, iya. Banten. Nomor 2 kan Banten belum. Nah ini 105 kan? Iya, 105. 105, ya betul. 105 itu dibagi, enggak dibagi, menghasilkan huruf apa? Dibagi 20, 5. 5, Maksudnya hurufnya K. Ini juga 5 juga. Ya, Menghasilkan huruf K. iya. Ya, Nah, Banten Eh, tidak ada huruf K. ya, ini kan ini yang 105-nya, Iya. dibagi 100 menghasilkan huruf K ya. Ya karena dibagi 5 pas itu kan. Iya. Enggak, huruf N malah. Enggak, ini kan 105 dibagi 20 kan? 5-nya dulu. Itu Dipisahin. 1 sama 5. Enggak, iya 5-nya dulu dipisah. Oh, gitu. 100. Ya model 100. ini kan 8 model mana ini yang lain model Iya. 79 bukan 9 itu 17 dulu kan. Iya, iya. Ya kan dibagi 20 kan sisanya itu 19. Yang 19-nya dulu yang diurai. Ya. Baru 7 dengan 9-nya. Ya. Nah ini karena ini masa 05 kan kosong berarti tidak bergerak kan. Ya. 5-nya aja menghasilkan huruf K. Nah kemudian karena ini 2 angka ini mah ya. 2 angka. 100 dibagi 5, 20 huruf N. Nah, Ya. Nah, Huruf N di sini. Nah, baru kembalikan 5 plus 1. 5 tambah 1 Nah, 6. 1 hurufnya D. D. Nah, ini juga jadi huruf K, huruf N, huruf D. Ya. Banten tidak ada. Banten tidak ada. Iya. tidak. Ini katanya N dengan G. Ada N-nya? Bukan. Karena ini udah 1 huruf, 1. Bergabung. Oh, ini ya. Iya, nah ini. Gitu. Seperti itu. Ya. Jadi dua-duanya juga sebetulnya Banten itu nggak nerima. Banten itu tidak menerima. Iya, dua-duanya. Itu baik Bertolak untuk belakang. baik untuk Airin ataupun untuk Andrasoni. Nah, itu mah terserah itu usahanya tuh ceritanya seperti itu gitu. Nah, tinggal tadi itu kembali kepada non-T basic masing-masing. Ya, Andrasoni memegang ini, ya masa dipegang. Ya. Nah, kemudian Airin juga masa itu dipegang. Tinggal begitu, lepas enggak itu pegangannya, tinggal begitu aja. Makanya pertahankan itu. Gitu. Untuk menggenggam massa. Iya, untuk menggenggam masa. Tapi kalau pasangan nomor 2 ini tadi itu jatuhnya di Segara saat. Sagara Saat. Iya, ini Segara, ini Saat. Iya. Sagara Begitu Saat. digabungkan gitu ya. Digabungkan ternyata begitu dibagi apa? Nih, dibagi 9 ya. Menghasilkannya itu Telaga Ngembeng itu. Iya, Telaga Ngembeng. Iya. Stagnan. Ya, stagnan. Wah, ini luar biasa. Luar Ya. biasa sangat gitu ya. Ya. Jadi berdasarkan pandangan Falakiah versi Girimantaka ini, calon gubernur Banten lebih melihat gitu ya, atau bukan berpihak, artinya Airin yang paling mungkin gitu secara versi Falakiah. Iya, karena itu yang sedikit menonjol gitu ya. Gitu. Tinggal tadi itu gambarannya. Ini masa banyak nih, gebrus aja tapi ngembang kan stagnan. Iya. Ya. Untuk pasangan nomor 2. Iya, untuk nomor 2. Kalau ini punya tuh disuplai umpamanya itu masa gitu. Tapi ada yang mau tes usaha lagi. Nah, tinggal gitu aja. Itu mah untuk uraian Falakiah versi Girimantaka. Iya, jadi pada akhirnya versi Falakiah Girimantaka
gitu ya. Kita simpulkan saja Pak ya. Ini kita kembalikan karena perhitungan ini sudah habis. Beres. Soalnya saya ini terlalu tinggi kayaknya Pak. Silakan duduk kembali Pak. Pak. Kita beri aplaus dulu ini untuk Luar biasa, guys. jadi versi Falakia Girimantaka ini untuk Kabupaten Serang melihatnya lebih kepada akan sepertinya gitu, akan yang akan lahir pemenangnya adalah Andika gitu, versi Falakia untuk Kabupaten Serang. Untuk Provinsi Banten Ibu Airin Rahmi gitu. Jadi secara Falakia Girimantaka gitu ya. Bukan ini itu gitu ya. Bukan maksud kampanye ini. Warga Girimantaka ini melihat itu gitu ya, berdasarkan falakiahnya begitu, ilmu pengetahuannya gitu. Ya, seperti itu gitu. Nah, kalau umpamanya ada yang penasaran, ayo kita hitung bareng-bareng juga nggak ada masalah. Nggak ada larangan pamali. Enggak. Ayo kita hitung bersama gitu. Ini rumusnya loh. Gitu ya. Bisa itu mah siapapun itu mah gitu. Nanti ini Pak, kalau misalkan Bapak dipanggil Ibu Airin gitu, ini gimana nih Pak? Bersedia nggak ini Pak? Kalau misalkan so tahu kamu katanya ini begini kan, pastinya kan masing-masing calon juga punya guru spiritual nih, gitu. Ini Bapak kira-kira siap nggak kalau dipanggil para calon gitu? Enggak, Enggak, masalahnya begini, dipanggilnya saya itu apa karena kesalahan ngomong. Itu aja kan. Ya kita selaku masyarakat kecil kan, atau apa maksudnya orang saya cuma ngomong begitu doang. Ya kan itu masalahnya, ya. Ya nama masyarakat kecil mah takut diborgol kayak apa sama itu. Kan gitu. Harus jelas dulu. Karena kalau kita lihat ya seperti ini saya komentar begini itu ya, yang lain juga banyak kok gitu. Ya. Apalagi kalau Insya Allah Pak nggak bakalan gitu Pak kalau bahas kayak gini ya. Karena pada prinsipnya pada akhirnya siapapun pemenangnya sebetulnya Banten ini sudah diuntungkan Pak. Ya. Karena baik Pak Andra maupun Bu Airin juga yang keduanya ini adalah pilihan gitu. Ya, putra terbaik. Putra terbaik. Ya, putra terbaik. Banten ini sudah diuntungkan siapapun pemenangnya. Sekali lagi Banten ini sudah sangat beruntung gitu mempunyai orang-orang cerdas seperti mereka ini. Ya. Kita kan untuk kita semua. Terima kasih untuk Kasekuan Girimantaka. Mungkin kita akan bertemu lagi di episode berikutnya dengan pembahasan-pembahasan yang lebih ekstrim, pembahasan-pembahasan yang lebih menarik lagi. Wallahul a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.